Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari PT Berdikari Warehouse Management System atau WMS, studi independen PT Sitek ERP Indonesia. Selanjutnya itu skenario full siklus dari SO. Pada tanggal 12 Desember 2023, PT Sritex ingin menyewa satu gudang, yaitu gudang premium yang ada di Jogja. Kemudian sales PT Berdikari akan membuat quotation sampai dengan terdapat kesepakatan harga bersama PT Sritex hingga menjadi sales order. Staff sales akan menginformasikan kepada staff inventory untuk melakukan pengecekan ketersediaan gudang. Setelah gudangnya tersedia, maka akan dilanjutkan invoice dan tagihan kepada customer. Untuk alur skenario full siklus dari SO dimulai dengan pertama itu sales membuat quotation, yang kedua konfirmasi ke WMS atas ketersediaan gudang, yang ketiga konfirmasi ke inventory untuk penataan persediaan klien, yang keempat sales membuat signature sales, yang kelima sales membuat SO, yang keenam accounting membuat customer invoice, yang ketujuh accounting membuat register payment, yang kedelapan WMS melakukan manajemen gudang, yang kesembilan accounting melakukan rekonsiliasi atas transaksi tersebut, dan yang kesepuluh accounting print financial statement. Kemudian skenario full siklus dari PO. PT Berdikari ingin melakukan pembelian barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional di gudang premium O03 DJ untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan barang pada gudang. Staff inventory akan melakukan purchase request untuk produk-produk yang dibutuhkan kepada staff purchase. Lalu staff purchase akan membuat PR dan mengubahnya menjadi RFP. Apabila disetujui oleh manajer purchase, maka akan membuat purchase order. Kemudian staff inventory akan mengirimkan produk yang dipesan. Setelah produk dikirim dan diverifikasi dan telah diterima oleh PT Berdikari, staff inventory akan memverifikasi pengiriman produk. Selanjutnya staff accounting akan membuat draft invoice. Terakhir, customer bill akan dibuat dan dibayarkan oleh pihak accounting melalui transfer bank. Untuk alur skenario full siklus dari PO dimulai dengan yang pertama itu inventory membuat PR, yang kedua purchase membuat PR yang dikirimkan kepada vendor, yang ketiga purchase membuat PO, yang keempat accounting membuat vendor bill, yang kelima accounting membuat register payment, dan yang keenam inventory menerima barang, yang ketujuh accounting melakukan rekonsiliasi atas transaksi tersebut, yang kedelapan accounting print financial statement. Baik, yang kedua ini ada skenario dari sales, yaitu untuk master datanya sendiri yaitu ada 3, yaitu data daftar customer, price list, dan outstanding sales order. Nah, di sini sales ini apa? Sales adalah transaksi yang sifatnya order to cash. Ketika mendapat permintaan jasa oleh customer, maka terbentuklah sales order yang sebagai dasar pembuatan work order. Nah, di sini ada skenario dari sales yang sudah kami buat, yaitu PT Berdikari pada bulan ini mendapatkan customer yang berjumlah 6 perusahaan. Selanjutnya, customer tersebut ingin melihat price list dari produk jasa yang ditawarkan oleh PT Berdikari. Setelah melihat price list dari produk jasa kami, terdapat 3 customer yang sepakat untuk menyewa gudang, yaitu gudang luxury dan gudang premium yang ada di Jawa. Nah, untuk skenario yang kedua, yaitu PT Sritex ingin menyewa satu gudang, yaitu gudang premium yang ada di Jogja. Kemudian, sales dari PT Berdikari akan membuat quotation sampai dengan terdapat kesepakatan harga bersama kepada PT Sritex yang kemudian terbitlah dokumen yang bernama sales order. Kemudian, bagian sales akan menginformasikan kepada inventory bahwa perlu adanya pengecekan ketersediaan gudang. Setelah gudangnya tersedia, maka akan dilanjutkan pada invoice dan tagihan pada customer. Dalam transaksi ini, gudang yang akan disewakan adalah gudang premium dengan pembayaran yaitu sebanyak 2 kali, yaitu pembayarannya adalah partial transfer. Dengan pembayaran pertama yaitu sebesar 16 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Nah, di sini terdapat pembuatannya, yaitu alurnya ada pembuatan price list, kemudian ada pembuatan quotation, lalu ada pembuatan sales order,
dan ada pembuatan signature sales order, dan yang terakhir ada pembuatan cancel sales order. Nah, langsung saja kita akan mendemonstrasikan langsung ke dalam Odoo-nya. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan bahwa saya menggunakan modul ekstra tambahan, yaitu ada mass cancel sales order dan sales person. Nah, ini adalah modul tambahan dari modul sales sendiri. Di sini kegunaannya yaitu membuat tanda tangan digital pada sales sebelum dilakukan menjadi sales order. Kemudian ada mass cancel sales order yang digunakan untuk mengcancel orderan yang sudah menjadi sales order. Nah, itu adalah modul ekstra dari modul sales. Di sini saya sudah masuk ke dalam modulnya, lalu kita akan ke modul sales dengan skenario yang pertama, yaitu para customer ingin melihat price list. Nah, di sini gimana sih price list itu? Price list itu ada di produk, kemudian price list. Lalu di sini kita bisa membuat baru, yaitu klik new. Kita isikan yang ada di sini, kemudian kita bisa melakukan add produk. Nah, di sini kita akan melakukan import price list, di mana saya sudah membuat data-datanya. Nah, di sini kita akan melakukan import, yaitu kita klik price list. Nah, di sini ada price list. Di sini ada price list name, item, kemudian produk, quantity, start and date-nya. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan tes. Nah, jika sudah berhasil, maka kita bisa lakukan import, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah saya kelompokkan, yaitu ada luxury sendiri, kemudian ada premium sendiri. Nah, itu dari price list-nya. Kemudian yang kedua, yaitu, nah, di sini ada beberapa perusahaan yang ingin menyewa. Di sini perusahaan tersebut belum sampai ke dalam tahap sales order. Nah, mereka hanya sampai dalam penawaran saja. Nah, di sini juga saya sudah membuat data-datanya. Nah, di sini tadi adalah data-data dari prices-nya, dan untuk quotation-nya yaitu seperti ini. Dengan langkah yang sama, kita bisa melakukan import record, lalu kita attach file, dan data-data yang udah kita buat di sini nanti akan kita import di sini. Nah, kita bisa lakukan tes. Nah, jika sudah berhasil, maka kita bisa lakukan import. Di sini datanya sudah masuk. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, kita akan masuk ke dalam skenario yang selanjutnya, yaitu PT Sritek ingin menyewa satu gudang, yaitu gudang premium yang ada di Jawa. Kemudian akan terbentuk dengan sales order, dan PT Sritek ini sudah sepakat dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah jadi contoh dari PT Sriteknya sendiri. Nah, ini adalah gudang yang ada di Jawa. Lalu kita akan lanjut ke skenario yang ketiga. Nah, di sini untuk statusnya yaitu sudah sampai sales order dan sudah capai titik kesepakatan. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk melakukan create invoice. Nah, di sini kita bisa lakukan create invoice, lalu kita pilih, karena tadi pembayarannya secara parsial, maka kita pilih down payment. Nah, selanjutnya kita akan masukkan harga yang sudah disepakati di awal, yaitu sebesar 16 juta. Kita bisa lakukan di sini. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan create invoice. Nah, nantinya hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ini nanti akan dilakukan oleh staff accounting. Nah, untuk sebelum kita menjadikan ini sebagai sales order, nah, kita bisa melakukan customer signature, yaitu di sini kita sebagai staff sales, kita akan melakukan tanda tangan terlebih dahulu agar bisa diproses. Karena ini jika sudah ditandatangani berarti artinya dokumen itu sudah disepakati. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada cancel order. Nah, pada cancel order ini belum dilakukan pembayaran. Jadi dokumennya hanya sampai sales order. Jadi belum ada pembayaran sama sekali. Nah, ini kita coba. Nah, ini kan masih dalam quotation. Nah, kita bisa lakukan send by email untuk merubah
menjadi quotation sent. Nah, statusnya akan berubah menjadi quotation sent. Lalu kita akan melakukan order info, yaitu kita akan melakukan signature terlebih dahulu. Nah, kita pilih adopt and assign. Nah, signature ini akan muncul di sini. Lalu kita bisa lakukan save. Kemudian kita akan lakukan konfirmasi sehingga akan menjadi sales order. Nah, itu tahapannya. Lalu untuk skenario yang terakhir yaitu adalah cancel sales order. Nah, kita bisa melakukan cancel sales order ini secara manual. Kita bisa lakukan klik ini. Nah, tapi bagaimana jika terdapat banyak perusahaan yang ingin melakukan cancel order secara bersamaan? Nah, caranya yaitu kita bisa lakukan centang di sini, kemudian kita pilih action, nah, kemudian kita pilih cancel order. Kita pilih confirm, nah, statusnya akan menjadi cancel, langsung akan menjadi ke cancel. Bagaimana perbandingannya dengan tidak memakai modul ekstra, gitu kan? Nah, berikut ini akan saya tunjukkan bagaimana perbedaan kita menggunakan modul ekstra atau tidaknya. Nah, jika di sini kita bisa lihat, kita pilih action dan di sini ada cancel order. Nah, jika kita tidak menggunakan modul tambahan, modul ekstra, di sini kita pilih action. Nah, di sini tidak ada namanya pilihan yaitu cancel order. Nah, itu adalah dari perbedaannya. Kemudian bagaimana dengan sales signature? Nah, kita bisa lihat di sini pada other info, di sini cuman ada signature dicentang saja. Nah, ini adalah jika kita menggunakan modul ekstra sales signature, di sini ada tambahan yaitu ada signaturnya sendiri. Baik, di sini saya akan membuat ulang yaitu mengenai dengan penyewaan yang akan dilakukan oleh PT Street Tech ini. Nah, di sini saya akan membuat quotation hingga sales order. Di sini saya akan membuat quotation terlebih dahulu yaitu surat penawaran dengan customer dari PT Street Tech dengan produknya yaitu gudang yang ada di Jawa. Sini sudah muncul unit price dan teksnya sendiri, kita bisa lihat sini sudah tercantumkan. Lalu kita bisa lakukan save dan akan keluar dari nomornya sendiri. Kemudian kita bisa lakukan send by email untuk mengkonfirmasi apakah sudah sesuai dengan harapan yang dari PT Street Tech sendiri. Kita lakukan send. Nah, kemudian kita akan, jika sudah sesuai, maka kita bisa masuk ke signature. Kita bisa lakukan signature terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa lakukan save kembali dan kita bisa lakukan confirm. Nah, statusnya akan menjadi sales order. Itu dari sales, kemudian kita bisa lakukan create invoice. Karena di sini pembayarannya yaitu cara down payment, kita klik di sini, kita pilih 16. Lalu kita bisa lakukan create and view invoice. Nah, di sini sudah masuk yaitu down payment sebesar 16 juta. Nantinya ini akan dikonfirmasi oleh staff accounting. Nah, mungkin itu dari sales. Selanjutnya skenario inventory. Di sini skenario inventory akan dijelaskan oleh Kartika Salsabila sebagai manajer inventory dan Radian Arif Nugraha sebagai staff inventory. Inventory ini memiliki 3 cabang yang berlokasikan sebagai berikut. Cabang Sumatera, dia berlokasi di Jalan Monginsidi nomor 10, Anggrung, Medan Polania, Kota Medan. Yang kedua, cabang Kalimantan yang berlokasi di Jalan Jambi Simanjuntak nomor 5, Bontang, Kalimantan Timur. Yang ketiga, cabang Jawa yang berlokasikan di Jalan Magelang, kilometer 5, Yogyakarta. Selanjutnya untuk job desk inventory. Di sini job desk inventory membuat unit of measure, menambahkan produk, membuat produk kategori, membuat warehouse, melakukan purchase request, dan melakukan receive produk.
Di sini juga ada master data untuk warehouse, terus juga produk kategoris, inventory adjustment, item kategoris, dan produk. Masing-masing master data ada link dan bisa diklik untuk linknya untuk melihat master data. Untuk selanjutnya di sini ada skenario yang pertama. Skenario yang pertama ini PT Berdikari melakukan pembelian barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional di gudang Premium 03 DIY sebagai cabang gudang penyimpanan barang untuk meningkatkan produktivitas dalam pengolahan barang di gudang. Nah, manajer inventory ini dia akan membuat purchase request kepada bagian purchase dengan rincian barang sebagai berikut. Oke, di sini ada banyak sekali ya untuk membuat PR-nya dengan total 90 juta 900.000. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke odonya dengan menggunakan email dan password yang telah dibuat oleh staf IT kelompok 3 project akhir. Kita login. Nah, setelah itu kita akan ke purchase request. Lalu di sini saya sebelumnya sudah membuat PR-nya. Kita lanjutkan saja karena ini kemarin revisi terlalu sedikit. Ini saya sudah membuatnya dengan sesuai yang di PPT yang telah dirubah untuk ininya, untuk produk-produknya dengan total 90.940. Ini dia sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Setelah itu kita akan request approval untuk minta approval ke bagian purchase yang akan dilanjutkan oleh Serlintan nanti. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan yang satu sama akan membuat PR juga. Di sini ada 3 produk dan subtotalnya 167 juta. Di sini kita akan buat purchase request sama dan masukkan helm untuk produk yang pertama, quantity 5 dan subtotalnya 5 juta. Harga satu kuantitinya 1 juta, jadi subtotalnya 5 juta. Terus yang kedua, sepatu keselamatan, kuantitinya 4, untuk satu unitnya 3 juta. Berarti nih kita add sepatu keselamatan, terus unitnya 4 dan subtotalnya 12 juta. Selanjutnya yang ketiga, rak penyimpanan barang, ditambah rak penyimpanan barang, terus kuantitinya 5, untuk harganya 150 juta. Oke, sudah semua. Di sini kita tinggal ganti tanggal jadi 30 November 2023 dan totalnya sudah sesuai. Ini 167 juta. Setelah itu kita langsung untuk request approval. Oke, setelah request approval, statusnya berubah menjadi to be approved dan akan di-approve oleh bagian purchase. Jadi seperti itu untuk manajer inventory. Baik, di sini saya Rohmat Amalia sebagai purchase. Ini saya akan menjelaskan tentang purchase. Purchase itu apa? Purchase adalah transaksi yang bersifat procure to pay atau P2P, yaitu purchase dapat dibuat ketika dilakukannya permintaan pembelian kepada vendor dengan membentuk request for quotation atau RFQ. RFQ merupakan surat penawaran yang diberikan ke vendor. Jika RFQ yang telah dikirimkan disetujui oleh vendor, maka pihak purchase dapat menerbitkan purchase order dengan rincian produk sesuai dengan pesanan yang telah dibuat. Nah, untuk master data dari purchase sendiri ini ada 3, yaitu master data vendor, kemudian ada vendor price list, dan outstanding dari purchase order. Nah, untuk skenario sendiri yaitu ada 2 RFQ, 2 PO, dan 2 receipt. PT Berdikari ingin melakukan pembelian barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional di gudang Premium 3 untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan barang pada gudang. Staf inventory akan melakukan purchase request untuk produk-produk yang dibutuhkan kepada staf purchase, lalu staf purchase akan membuat PR untuk mengubahnya menjadi RFQ. Apabila disetujui oleh manajer purchase, maka akan membuat purchase order. Kemudian, staf inventory akan mengirimkan produk yang dipesan
Setelah produk dikirim dan diverifikasi, telah diterima oleh PT Berdikari. Staf inventory akan memastikan pengiriman produk, staf accounting akan membuat draft invoice. Terakhir yaitu ada vendor bill yang akan dibuat dan dibayarkan oleh pihak accounting melalui transfer bank. Nah, di sini untuk skenario dari purchase sendiri yaitu ada pembuatan purchase request oleh staf inventory, yaitu nantinya akan dikirimkan kepada pihak staf purchase. Kemudian ada approval PR, yaitu akan dilakukan oleh manajer purchase, di mana dari hasil dari purchase request di atas ini yang udah dibuat oleh inventory akan di-approve oleh manajer purchase. Terus selanjutnya ini juga sama, yaitu untuk vendor yang kedua. Lalu setelah itu ada pembuatan RFQ yang dibuat oleh staff purchase dan akan di-approve oleh manajer purchase. Nah, ini adalah data-datanya, kemudian ada pembentukan dari purchase order. Nah, dari RFQ di atas akan dibuat purchase order oleh manager purchase. Nah, ini juga sama untuk vendor yang kedua. Nah, untuk modul ekstra modulnya di sini purchase hanya menggunakan satu ekstra modul, yaitu purchase request. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke dalam Odoo. Ini kita sudah masuk. Nah, ini saya sudah masuk sebagai manager purchase, yaitu Malika Putri. Lalu kita akan ke purchase request. Nah, di sini untuk manajer inventory sudah membuat purchase request-nya, yaitu di sini ada beberapa produk. Lalu di sini juga ada. Nah, untuk produk-produk ini akan kita lakukan approve. Di sini tugas dari manajer purchase yaitu melakukan approve. Nah, kita approve terlebih dahulu. Nah, di sini statusnya sudah berubah. Lalu kita akan buat untuk create RFQ-nya. Nah, untuk create RFQ-nya sendiri ini supplier-nya sudah ada. Langsung saja kita create RFQ. Nah, di sini RFQ-nya sudah masuk. Kita bisa melihatnya. Ini RFQ-nya sudah masuk. Nah, jika ini sudah sesuai, kita bisa lakukan send by email untuk melakukan pengecekan terhadap vendor. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan confirm order. Nah, di sini sudah dilakukan confirm. Nah, di sini nantinya akan dilanjutkan oleh staff inventory untuk melakukan receive produk. Dan kita akan masuk ke yang kedua, yaitu di sini kita lakukan approve juga. Kemudian kita klik RFQ, kita klik RFQ. Nah, di sini sudah masuk juga. Langsung saja kita confirm order. Nah, di sini statusnya akan menjadi purchase order. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff dari inventory. Kita lihat di sini untuk RFQ-nya sudah menjadi purchase order semua. Ini sudah menjadi purchase order, nantinya akan dilakukan receive oleh staff inventory. Baik, di sini saya sebagai staff inventory. Di sini saya akan melakukan receive product, di mana sebelumnya saya membuat purchase request, yaitu saya mengajukan kepada purchase, di mana di purchase request tersebut saya mengajukan beberapa barang yang perlu dibeli untuk kepentingan proses bisnis pada PT Berdikari. Nah, di sini sudah terdapat dokumen yang harus staff inventory lakukan untuk receive produk. Nah, di sini untuk produk-produknya sudah dibeli oleh purchase. Nah, kemudian barangnya juga sudah diterima oleh kami staff inventory. Kemudian selanjutnya setelah kita mengecek barang-barang tersebut sudah sampai ke tangan inventory, kemudian kita klik receive produk di sini.
kita isikan don sesuai dengan jumlah kuantitas yang kita terima atau sesuai dengan demand-nya. Jika sudah, kita klik validate. Baik, saya sebagai Malika Putri, sebagai staff purchase akan melakukan credit bill dikarenakan barang yang berhasil dibeli sudah diterima oleh staff inventory. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan credit bill yang nantinya bill tersebut akan dilakukan billing oleh staff accounting. Kita langsung saja klik credit bill di sini. Selanjutnya skenario inventory akan dilanjutkan. Di sini saya sebagai staff inventory, tugas saya yaitu melakukan penerimaan barang dari vendor yang telah dipesan oleh manajer inventory sebelumnya. Untuk langkahnya kita langsung aja ke modul inventory. Nah, kemudian pada bagian awal yaitu overview inventory, di sini terdapat receipt IP04 yang artinya penerimaan itu ada di gudang premium 04 yang ada di DIY. Kita pilih. Nah, kemudian di sini terdapat RFQ yang telah dibuat oleh manajer purchase. Kemudian kita cari yang statusnya ready. Nah, di sini ada dua vendor, yang satu PT Tangguh Adi Perkasa (PAP), kemudian ada PT Denko Wahana Sakti. Kemudian kita klik salah satunya, kemudian kita lakukan validasi. Nah, sebelum melakukan validasi, kita masukkan dulu signature atau tanda tangan. Setelah selesai, kita lakukan validasi. Nah, maka di sini statusnya akan berubah menjadi done. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada vendor selanjutnya, yaitu PT Denko Wahana Sakti. Pilih, kemudian masukkan signature, kemudian lakukan validasi. Nah, begitu di sini proses penerimaan barang dari dua vendor telah selesai. Skenario yang kedua oleh teman saya yaitu Radian sebagai staff inventory. Untuk skenario selanjutnya yaitu terdapat barang yang tersimpan pada gudang premium keempat yang terletak di DIY selama 3 minggu. Staff inventory menemukan terdapat beberapa barang yang mengalami kerusakan. Kemudian staf inventory melakukan pemisahan barang tersebut dari barang lain di tempat yang berbeda. Untuk daftar rincian barangnya, di sini terdapat 3 barang atau produk. Di sini ada kertas putih sebanyak 20, kertas coklat 25, dan pupuk urea sebanyak 30. Adapun hal yang harus dilakukan yaitu melakukan scrap order pada ketiga produk tersebut. Untuk scrap order sendiri yaitu produk yang tidak lagi memiliki nilai sebagai suatu produk namun masih memiliki nilai material. Untuk langkah-langkahnya, kita bisa pilih operation, kemudian pilih scrap, kemudian klik new, masukkan produk kertas putih. Nah, setelah itu masukkan kuantitinya yaitu sebanyak 20, kemudian masukkan lot atau serialnya 2023 2013, kemudian satuannya rim. Kemudian di sini ada source location yang artinya produk kertas putih ini terdapat pada lokasi GP04 stok. Kemudian untuk scrap location-nya kita bisa pilih virtual location scrap. Setelah itu klik validasi, lakukan konfirmasi. Nah, maka di sini statusnya sudah done. Kemudian lakukan hal yang sama pada produk selanjutnya yaitu kertas coklat. Untuk pilih kertas coklat, masukkan kuantitinya sebanyak 25. Kemudian satuan unitnya yaitu rim. Kemudian masukkan lot atau serialnya. Nah, di sini sudah sesuai, kita langsung aja klik validasi. Sudah selesai. Kemudian yang terakhir yaitu ada pupuk urea sebanyak 30 unit. Masukkan lot serial. Nah, kita klik validasi. Nah, proses melakukan scrap order telah selesai dilakukan dengan statusnya yaitu done. Baik, yang kelima yaitu mengenai skenario WMS. Saya Ryan Abdullah dengan CP 183 dan teman saya sama Lalu Insan. Next. Untuk daftar skenario dan proses bisnis WMS terdiri dari 5,
Yang pertama yaitu receipt, itu berisikan mengenai incoming warehouse, kemudian ada delivery, itu nanti outgoing warehouse, kemudian ada return, itu incoming warehouse, kemudian ada reporting, itu ada reporting daily, kemudian yang terakhir yaitu inventory adjustment dan reporting, itu bulanan, itu nanti yang berada di storage warehouse. Lalu berikutnya yaitu extra modul yang digunakan oleh WMS. Di sini yang pertama ada set warehouse mail yang berguna untuk mengatur user yang bisa mengakses terhadap validasi suatu warehouse. Yang kedua yaitu custom product labels, yaitu untuk mencetak barcode label untuk produk yang baru datang di gudang. Kemudian ada inventory stock card report, berguna untuk melihat laporan atau kartu stok dari inventory setelah transaksi terjadi baik harian maupun bulanan. Berikutnya yaitu digital signature in purchase order, invoice, dan inventory. Modul ini berguna untuk menambahkan tanda tangan dari manajer pada setiap transaksi. Lalu ada find products in post and stock using barcode. Modul ini berfungsi untuk melacak produk menggunakan barcode dengan menghubungkannya terlebih dahulu dengan mobile barcode scanner. Lalu ada PDF report options. Modul ini berguna untuk memilih tampilan PDF ketika kita mencetak report, bisa dilihat, download, atau langsung print. Berikutnya master data WMS. Pada WMS sendiri kita memiliki master data yaitu storage kategori, package types, packages, locations, routes, rules, operations type, dan attributes. Selanjutnya untuk skenario yang pertama yaitu PT Berdikari berhasil menjual jasa gudang kepada PT Sritek. Gudang yang disewakan bertype gudang premium nomor 3 yang berada di Jakarta. Untuk warehouse-nya itu gudang premium 03 DIY. Untuk short name-nya GP_03. Untuk company yaitu PT Berdikari. Kemudian untuk alamatnya berada di Jalan Magelang KM5 Jakarta. Skenario WMS yang pertama itu skenario receipt. Di sini skenarionya itu manajer WMS memberitahu manajer gudang bahwa dia akan menerima data produk yang akan masuk gudang berupa surat jalan dari PT Sritek. Lalu pada hari surat jalan diterima manajer gudang, staf gudang diminta untuk bersiap melakukan incoming warehouse. Di sini kita telah login PODO dengan user Bima Adi yaitu sebagai manajer gudang. Nah, di sini ada dapat pesan dari Diki Himawan yang merupakan seorang manajer WMS bahwa gudang kita akan digunakan untuk menyimpan produk dari customer. Jika kita telah menerima email dari customer, maka selanjutnya kita minta untuk manajer gudang akan membuat produk sesuai data yang telah dikirimkan oleh customer. Di sini kita masuk ke modul inventory, lalu klik produk. Di sini kita akan menggunakan import produk yang telah kita buat di Excel. Ini data produk yang akan dikirim oleh PT Sritek. Kita klik favorit, lalu klik import record, klik upload file, kemudian klik test untuk melihat kecocokan formatnya. Jika everything seems valid, selanjutnya klik import. Maka satu produk telah berhasil diimport. Lalu di sini kita lakukan
konfigurasi dan pengaturan terhadap produk ini, apa saja yang diperlukan. Ini yang tidak diperlukan akan kita hapus. Karena di sini produknya ada dua kategori, itu fashion dan seragam, maka di sini attributes dan variansnya kita isi. Kita pilih fashion sama seragam. Lalu untuk produk ini yaitu gudang premium 3 dan juga gudang premium 3 juga. Lalu trackingnya by lots, expression nya kita klik, kemudian set. Ini buka produk varian, karena produk ini ada dua varian atau kategorinya. Pertama kita buka yang kategori fashion. Sini bisa kita tambahi barcode-nya. Untuk produk kedua juga kita isikan barcode-nya. Guna barcode untuk proses tracking dalam penyimpanan produk di gudang. Setelah produk diisi, kita kembali lagi ke Discuss dan kita hubungi staf gudang bahwa akan ada transaksi penerimaan. Setelah manajer gudang memberitahu staf gudang, maka selanjutnya staf gudang akan melakukan transaksi terhadap dokumen yang juga dikirim oleh manajer gudangnya. Nah, sekarang kita sudah ada di bagian auto manajer gudang, staf gudangnya yaitu Anggun. Di sini Anggun akan menerima pesan dan akan melakukan transaksi terhadap ini. Kemudian staf gudangnya akan langsung masuk ke menu inventory, lalu akan melakukan receive terhadap produk ini. Untuk produk yang datang akan dilabeli dengan barcode yang sudah di print oleh admin gudang sebelumnya. Kita pastikan juga bahwa operation start-nya itu sesuai gudang yang terjual, yaitu PP03. Kita klik to proses, lalu kita klik ini untuk membuat transaksinya. Di sini receive from-nya kita isi text, sama assign owner-nya juga text. Untuk source dokumennya kita isi WHIN 11 nomor pada dokumen yang kita terima. Kemudian dan lain kita isi produknya yang kita terima, itu ada pakaian fashion sebanyak 700 dan juga pakaian seragam sebanyak 300. Lalu lanjutkan dengan isi serial number-nya. Di sini letter serial number-nya kita isi aja tanggal sekarang, tanggal penerimaannya. Expiration date-nya di sini 1 Juni 2025. Source package kosong, destination package-nya kita pilih 104 dan confirm. Itu juga dengan pakaian kategori seragam, itu letter serial number-nya sama. Destination-nya juga sama. Destination package karena kategori beda kita bikin juga beda. Lalu confirm dan kemudian kita hubungi lagi, kita kabari bahwa ke manajer gudang untuk memvalidasi transaksi ini.
Lalu kembali lagi ke audionya si manajer gudang. Di sini manajer akan menerima pesan dari staf gudang tadi dan akan melakukan validasi terhadap transaksinya, yaitu GP. Nomornya masuk ke mode inventory dan masuk ke operation GP 03. Jadi di sini jika produknya sesuai dengan data yang kita terima surat jalan itu, maka kita tambahkan tanda tangan by di tanggal sekarang. Jika sudah, maka langsung klik validate. Maka transaksi penerimaan ini telah selesai. Oke, selanjutnya yaitu mengenai skenario delivery, di mana gudang premium 3 DIY menerima satu surat jalan dari PT Sritek yang merupakan penyewa gudang milik PT Berdikari tersebut. Surat jalan ini merupakan bukti untuk melakukan pengiriman barang kepada wholesaler. Manajer gudang akan memeriksa ketersediaan produk PT Sritek di gudang sebelum melakukan proses outbound. Karena ketersediaan produk cukup, maka proses outgoing warehouse dilakukan. Jadi sebelumnya kita sudah menerima email dari PT Sritek Rajalan bahwasanya untuk produk pakaian dengan deskripsi produk kategori fashion, kuantitas 200, unitnya yaitu unit. Terus selanjutnya kita bisa menuju ke inventory. Selanjutnya kita akan melakukan delivery order pada GP3. Kita klik new. Setelah itu kita bisa klikkan PT Sritek karena untuk customernya. Untuk sort dokumen sesuai dengan dokumen surat jalan. Oke, setelah itu untuk produk kita kasih di sini pakaian dengan kategori fashion 200. Setelah itu pada delivery order itu kita klik new. Ketika Sritek, jika sudah maka kita bisa menuju ke kita bisa tekan discuss, kemudian kita bisa melakukan discuss pada manajer gudang untuk melakukan validate. Oke, setelah itu kita bisa menuju ke bahwasanya ada pesan untuk kita harus melakukan validate pada ini. Oke, setelah itu kita melakukan validate. Sebelum melakukan validate, maka terlebih dahulu kita melakukan upload your file. Ini merupakan kita harus melakukan upload pada tanda tangannya. Setelah itu yaitu sekarang oke,
Jika sudah, kita bisa melakukan validate. Kita melakukan konfirmasi. Oke, jika sudah, kita bisa melakukan print. Kita download. Jika sudah terdownload, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita menuju ke menu contacts untuk melakukan pengiriman dokumennya. Kita mengirimkan dokumen ini. Oke. Pada seri type kita menuju email, kita kirimkan email. Bisa kirimkan Oke, kita bisa kirimkan filenya. Kita send. Mungkin cukup sekian dari Derville Order. Skenario ketiga yaitu skenario return. Di sini manajer gudang pada gudang premium 3DI menerima email dari customer berupa nota kredit. Nota kredit tersebut merupakan retur atas transaksi delivery sebelumnya. Lalu staf gudang akan melakukan proses incoming warehouse berdasarkan bukti yang diterima manajer gudang. Di sini kita telah menerima email dari customer atas transaksi retur tersebut berupa nota kredit. Lalu untuk ini manajer gudang 5D akan meminta staf gudang untuk melakukan retur tersebut. Kemudian staf gudang akan menerima pesan persiapkan incoming terhadap nota kredit ini. Lalu kemudian staf gudang akan masuk ke modul inventory. Di sini staf gudang akan melakukan return pada operation type return. Kemudian staf gudang akan klik new dan receive from-nya dari PT Sritex. Sama assign owner-nya juga Sritex. Tanggal 16. Lalu untuk produknya kita add line yaitu pakaian dengan kategori fashion. Fashion sebanyak 20 unit. Kemudian serial number atau lotnya di sini kita masukin lot baru. Expiration dates-nya Juni 2025 dan destination package-nya kita pindahin untuk package yang undeliverable. Lalu confirm dan kita kasih tahu lagi manajer gudang untuk memvalidasi. Lalu kembali lagi ke manajer gudang. Di sini setelah menerima pesan dari staf gudang, di sini manajer gudang akan melakukan validasi terhadap dokumen
transaksi GP03 red 0012. Masuk ke inventory, di sini klik operation return dan ke transaksinya. Lalu setelah datanya sesuai dengan data kredit ini, maka manajer gudang akan melakukan signature. Nah, ini by-nya Bima Hadi, manajer gudang. Lalu klik validate. Maka proses untuk skenario return telah selesai. Selanjutnya mengenai skenario di atas keempat, yaitu skenario receiving order, kemudian delivery order, kemudian reporting daily, di mana manajer gudang melakukan reporting stok setiap hari atas proses yang terjadi di gudang. Kemudian laporan akan dikirimkan kepada customer. Selain itu, selain kartu stok, manajer gudang juga mengirimkan receiving order dan delivery order kepada customer. Untuk melakukan reporting, kita untuk pertama kali kita bisa menuju ke inventory. Kemudian untuk reporting yang pertama yaitu receipt GP3. Oke, kemudian kita print. Setelah itu kita download. Oke, sudah terdownload, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan reporting terhadap delivery order. Oke, kita melakukan print, kita download. Maka hasilnya seperti ini. Ini untuk daily-nya. Setelah itu kita akan melakukan reporting pada return. Oke. Kita print, kita download. Oke, setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini hasilnya. Oke. Untuk kemudian kita akan melakukan reporting keseluruhan. Kita bisa menuju ke reporting, kemudian inventory card. Oke, kita bisa di tanggal 15 sampai 16. Untuk warehouse-nya kita menemukan gudang premium 3. Untuk company PT Berdikari, kemudian location-nya yaitu GP3 stok. Kita search semua, kemudian kita klik GP3 yang stok ini. Setelah itu kita bisa menginginkan dua, yaitu yang pertama by product, kemudian produk kategori. Di sini saya akan menggunakan by product. Kita add line. Kita bisa memilih produk mana saja yang akan kita cetak kartu stoknya. Di sini saya akan mencoba mengenai produk pakaian. Kategori fashion. Kemudian kita bisa print PDF. Kita download. Oke, di sini sudah ya, bahwasannya masuk 700, kemudian ada yang keluar 200, kemudian karena memiliki retur sejumlah 20, maka akan masuk kembali 20. Setelah itu kita akan melakukan
mengirimkan file ini terhadap customer. Kita bisa menuju ke konteks. Setelah itu kita bisa menuju PT Sritek. Kemudian kita email. Berikutnya itu skenario 5 WMS. Di sini skenarionya itu inventory adjustment dan juga reporting bulanan. Staf gudang melakukan stock opening guna melacak ketepatan persediaan produk di gudang secara fisik dan non-kodo. Stock opening dilakukan biasanya sekitar tanggal 25 Desember. Staf gudang akan melakukan inventory adjustment untuk mengupdate persediaan produk pada Odo. Setelah melakukan stock opening, manajer gudang akan menyiapkan beberapa laporan untuk disampaikan kepada manajer WMS. Manajer gudang akan mencetak laporan inventory adjustment dan juga laporan stok gudang bulan tersebut. Setelah itu, manajer gudang mengirim laporan-laporan tersebut dan juga manajer gudang mengirim laporan stok gudang kepada customer. Di sini kita masuk ke WMS dulu, staf gudang dulu. Di sini staf gudang melakukan inventory adjustment pada modul inventory. Sebelum melakukan inventory adjustment, ini staf gudang akan mencetak dulu, maksudnya akan menerima dulu laporan stok gudang dari manajer gudang. Di sini produknya kita pilih kayak produksi customer. Lalu di sini manajer gudang akan mencetak berbentuk format PDF Excel. Kemudian manajer gudang akan mengirim pada staf gudang untuk dilakukan inventory adjustment berdasarkan kartu persediaan ini. Lalu kembali ke staf gudang yang telah menerima kartunya. Di sini terlihat kalau ada saldo dari produk pakaian dengan kategori fashion sebanyak 520 dan juga pakaian dengan kategori seragam 300. Ternyata setelah dilakukan stock opening dengan cara barcode, di sini stock opening dilakukan dengan melakukan scanning barcode terhadap produk masing-masing. Pada slide menu barcode, misalnya kita melakukannya dengan mobile barcode scanner. Akan kelihatan data dari produk pakaian dengan kategori fashion itu sebanyak 520 dan ini sesuai sama sistem. Tapi sesudah dilakukan pengecekan secara manual, produk yang cocok atau yang sedia untuk dikirim kembali itu sebanyak 510. Maka di Excelnya kita tambahkan saja di sampingnya. Sementara untuk produk pakaian dengan kategori seragam, di sistem juga tersedia 300. Sementara realnya ada 300, ada 270. Sehingga data secara real dan juga
ODO tidak sesuai, maka dilakukan transaksi penyesuaian oleh staf gudang di bagian operasi sistem operasi TP-nya, itu inventory adjustment. Ini staf gudang akan klik new, delivery address-nya itu PT Sritek. Tanggalnya 25 Desember. Terus dokumennya yaitu token report bertanggal 25. Lalu headline produk, pakaian, fashion. Nah, di sini kita masukkan pengurangannya sebanyak 10, sementara untuk pakaian kategori seragam buku kami sebanyak 30. Kemudian lotnya kita isi juga. Lotnya tetap ada, maksudnya destination package-nya kita ganti dengan destination package yang tidak sesuai, karena ini produknya masih ada tetapi tidak bisa untuk dilakukan penjualan lagi. Kemudian hubungi lagi si manajer gudang untuk melakukan validasi. Nah, kembali ke manajer gudang, di sini telah menerima pesan dari staf gudang. Maka berikutnya pada version type inventory adjustment, di sini manajer gudang akan melakukan validasinya. Jika datanya sudah sesuai dengan ketentuan yang dilakukan, maka selanjutnya tambahkan signature-nya. Lalu validate. Nah, langkah berikutnya sesuai skenario itu manajer gudang akan menyiapkan laporannya. Di sini manajer gudang akan melakukan print terhadap transaksi ini dan juga laporan untuk record reportnya per bulannya. Kemudian manajer gudang akan melakukan pengiriman laporan tersebut kepada manajer WMS. Setelah dikirim kepada manajer WMS, di sini manajer gudang juga mengirim kepada customer, yaitu PT Sritek, laporan gudang bulanan tersebut. Sisipkan laporan ganti dan kemudian kirim. Setelah ini maka proses skenario kelima telah selesai. Ini saya sebagai staff accounting, yaitu dipegang oleh Ahmad Rio. Di sini untuk langkah yang pertama sebagai staff accounting akan melakukan confirm invoice dan register payment. Nah, di sini sudah ada invoice, kemudian untuk invoice yang nomor 1 kita buka. Nah, di sini kita akan melakukan confirm. Sebelumnya kita akan mengisi invoice date terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita klik confirm agar jurnal pada invoice ini akan terposting. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah jurnal tersebut sudah sesuai. Dan ternyata jurnal tersebut sudah sesuai. Kemudian untuk invoice bernomor 1 kita register payment. Untuk di skenario pembayaran pada PT Sritek menggunakan bank, kita langsung saja kita klik create payment. Invoice yang baru saja kita register payment, di sini untuk statusnya berubah menjadi in payment.
Selanjutnya kita akan melakukan register payment pada invoice bernomor 2. Untuk caranya sama, kita klik register payment di sebelah sini, kemudian kita untuk pembayarannya menggunakan bank pada skenario-nya, kemudian kita klik create payment. Maka untuk invoice bernomor 1 dan 2 yang barusan kita lakukan register payment sudah berhasil in payment semua. Nah, di sini untuk skenario yang kedua yaitu kita akan melakukan register payment pada vendor bill. Nah, di sini sudah ada vendor bill yang belum berbayar, kita langsung buka saja. Kemudian kita lakukan register payment. Jika sudah, untuk di skenario kita menggunakan pembayaran menggunakan bank. Kemudian kita klik create payment di sini. Nah, maka setelah kita lakukan register payment, di sini akan berubah statusnya menjadi in payment. Selanjutnya, kita akan melakukan reconcile pada invoice yang tadi sudah kita post. Untuk langkah-langkahnya, terlebih dahulu kita akan menduplikat tab UDO-nya agar memudahkan kita untuk mencari informasi yang akan kita reconcile. Untuk reconcile tersendiri, gunanya untuk mencocokkan saldo. Kita buka duplikat tabnya, kemudian kita cari bank, kemudian klik titik 3, kemudian kita pilih transaction, kemudian kita klik, kemudian kita isikan informasi pada bank statement. Apabila kita sudah mengisi informasi untuk bank statement lain atau bank reconcile, kemudian kita klik save. Ini untuk reconcile yang pertama pada invoice bernomor 1. Kemudian kita klik, kemudian kita sesuaikan untuk akunnya. Sebenarnya untuk invoice bernomor 1 bernama itu debit piutang usaha, kemudian kreditnya penjualan dan PPN keuangan. Kemudian kita akan mengkreditkan piutang usaha. Di sini untuk akun basis akun kita ganti dengan piutang usaha. Jika sudah, kita klik validate. Nah, apabila sudah muncul seperti ini dan dari status reconcile, maka reconcile pada invoice bernomor 1 sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan reconcile pada invoice bernomor 2. Untuk caranya masih sama, kita klik create dan kita isikan informasi untuk proses reconcile, dan jika sudah mengisi form untuk bank reconcile, kita klik save, kita klik yang tadi kita sudah buat, kemudian kita sesuaikan akunnya. Caranya masih sama seperti tadi. Untuk bank sesuaikan akun kita ganti dengan piutang usaha. Nah, jika sudah, kita klik validate. Kemudian apabila sudah muncul tadi pelangi, maka untuk reconcile customer invoice sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan reconcile pada vendor bill yang tadi untuk produk-produknya sudah kita bayar kepada vendor PT Denko Wahana Sakti. Kemudian kita akan melakukan reconcile pada vendor bill tersebut. Untuk caranya masih sama, kita klik create, kita isikan data-data yang dibutuhkan. Kemudian untuk perbedaan di sini, untuk reconcile vendor bill di sini nominalnya kita berikan minus,
karena kita di sini mengeluarkan uang. Nah, sedangkan pada customer invoice kita akan menerima uang, jadinya kita tidak usah memberikan minus di amount-nya atau jumlah. Kemudian kita klik save. Kemudian kita klik yang tadi kita sudah buat. Sudah tampilan seperti ini untuk vendor bill, jurnal reconcile, Bank Mandiri pada outstanding payment. Kemudian kita klik validate. Nah, maka apabila tampilan sudah seperti ini, artinya reconcile sudah berhasil. Saya melakukan reconcile, invoice, dan vendor bill. Kemudian yang terakhir, untuk tugas accounting yaitu menyajikan laporan keuangan. Untuk melihat laporan keuangan pada Ibu, kita masuk pada modul accounting, kemudian reporting. Di sini kita bisa pilih ingin melihat untuk general ledger, kemudian trial balance, profit and loss, dan cash flow. Kita lihat terlebih dahulu general ledger pada PT Berdikari. Berikut tampilan untuk general ledger. Di sini kita bisa adjust untuk pada periode apa kita akan lihat ke statement pada PT Berdikari untuk general ledger. Kemudian trial balance, berikut tampilannya. Kemudian untuk profit and loss, berikut merupakan profit and loss dari PT Berdikari. Kemudian untuk balance sheet di sini. Kemudian untuk cash flow-nya akan tampil seperti ini. Nah, dikhususkan untuk cash flow agar muncul saldonya pada laporan cash flow, itu kita harus mengatur pada chart of account terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya kita akan men-set up akun kas kecil. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu mengerti komponen akun apa saja yang masuk ke dalam laporan cash flow. Nah, kemudian misalnya untuk kas kecil di sini kita klik setup. Nah, di sini kita bisa atur untuk cash flow type-nya. Untuk kas kecil itu masuk operation, investing activity, atau financial activity. Untuk ke text-nya jangan lupa agar akun kas kecil tersebut muncul pada laporan cash flow. Tadi penjelasan dari accounting mengenai penyajian laporan keuangan dari skenario PT Berdikari.